Panik akibat ditangkap, monyet ini tiba-tiba menyerang dan menggigit lengan emak-emak pemiliknya. Beruntung luka yang dideritanya tak terlalu parah dan segera bisa diobati. Penangkapan ini dilakukan lantaran monyet ini belakangan terlihat stres dan kerap meneror warga. Karena tak bisa dibujuk, petugas memancingnya dengan makanan sehingga monyet terjebak dalam rumah dan berhasil ditangkap. Kera di sana dan juga mengancam keselamatan dari murid-murid yang ada di sana. Jadi setelah mendapat informasi tersebut, kami mencoba langsung mengirim tim kami. Sementara itu, warga Sadang, Toraja Utara dihebohkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 5 meter yang melilit di ban motor di teras rumah warga. Karena khawatir ular bisa masuk ke dalam rumah dan tak memiliki pengalaman menangkap ular, warga pun berusaha mengevakuasi ular dengan menggunakan bambu panjang. Tidak membutuhkan waktu lama, warga akhirnya dapat mengevakuasi ular tersebut dan akan melepaskannya ke habitatnya di hutan. Dari Tuban, Jawa Timur dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Bipit Wibawanto, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews yang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Dian Mirza. Inilah Buletin iNews yang selengkapnya. Pemirsa, Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 5 kali. Ketinggian abu yang mencapai 900 meter membuat 7 desa di sekitar lereng gunung diguyur hujan abu vulkanik. Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Terhitung terjadi 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 500 hingga 900 meter. Erupsi yang disertai gemuruh ini menyebabkan hujan abu di 7 desa di 2 kecamatan yang berada di sekitar lereng gunung. Saat ini status Gunung Ile Lewotobi laki-laki berada pada level 2 waspada. Warga pun diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu pihak PVMBG merekomendasikan warga tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari puncak gunung dan untuk sektor timur laut dalam radius 5 km mengingat adanya aliran lava pijar. Meski masih erupsi, warga di sekitar gunung belum mau mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Melalui laman resminya, Kemenak RI mengumumkan bahwa sidang isbat penentuan Idul Adha akan digelar pada 7 Juni, bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1445 Hijriah. Sidang ini akan dihelat di Auditorium Kemenak dan dihadiri oleh pejabat dan perwakilan negara sahabat serta tim hisab ruqyah Kemenak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sidang gelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah sekaligus untuk menetapkan Hari Raya Idul Adha 2024. Rangkaian sidang isbat ini akan digelar di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Republik Indonesia pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di tempat kami melaporkan saat ini. Dan pemirsa, jika kami sampaikan situasi pagi ini, para panitia masih dalam proses persiapan dan inilah ruang konferensi pers untuk mengumumkan hasil sidang isbat pada malam nanti. Rangkaian sidang isbat ini akan dimulai dengan seminar hybrid yang berisi kriteria penetapan awal bulan Hijriah. Seminar tersebut nantinya juga akan diikuti oleh perwakilan Ormas Islam dan juga para tamu undangan diantaranya yakni Komisi 8 DPR RI, kemudian ada juga pimpinan MUI, BMKG, Duta Besar Negara Sahabat, serta tim hisab ruqyah Kemenak. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat ruang rapat yang nantinya akan dihelat sidang isbat. Dan pemirsa, nantinya sebelum melakukan sidang isbat ini pemerintah terlebih dahulu melakukan pemantauan hilal yang dilakukan di 114 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian setelah maghrib ini acara dilanjutkan dengan sidang isbat secara tertutup, lalu hasil sidang isbat akan diumumkan langsung melalui konferensi pers penetapan awal Zulhijjah langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia yakni Yakut Holil Koumas. Dari Jakarta, Giselianur Rahmadias Triawan, iNews melaporkan.
Lelah beraktivitas seharian, ada satu tempat yang menarik untuk dikunjungi saat di sore hari. Lokasi tersebut bernama Pantai Babatoa, Desa Lapeo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain pantainya yang masih alami pemirsa, pasirnya yang halus sangat cocok untuk mengajak si kecil bermain lari-larian atau sekedar berendam. Bosan dan penat dengan rutinitas panjang hari? Ke pantai aja yuk. Biar bisa bebas lari-larian atau pura-pura sakti. Bisa mengeluarkan jurus melawan ombak seperti yang dilakukan oleh dua orang adik ini. Jika mengajak si kecil, pemirsa juga bisa memanfaatkan ombak pantai yang tenang dengan air yang bersih untuk bermain air. Selain itu, pengunjung juga bisa berenang sepuasnya di Pantai Babatoa yang masih alami. Tapi tetap hati-hati ya, karena kalau terlalu ke tengah bisa berbahaya. Di sore hari biasanya sejumlah anak muda memanfaatkan kelembutan pantai yang terletak di Desa Lapeo, Campagayan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini untuk bermain bola. Menurut mereka, sensasi bermain bola di atas pasir pantai yang lembut tanpa alas kaki sangat berbeda dengan bermain di lapangan. Mandi ya? Ya, selain mandi, ini juga aktivitas main bola sama main volley, sama takraw dan lain-lain. Di sini kan pasirnya begini halus, jadi enak mainnya. Ya, enak mainnya. Namun, jika terlalu lelah untuk melakukan semua aktivitas tadi, pantai ini juga cocok digunakan untuk menghabiskan sore. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Jainal melaporkan. Seorang ayah bersama anaknya warga Demak, Jawa Tengah memilih tinggal di gua kawasan makam di Jepara 2 pekan terakhir. Dan mirisnya pemirsa, bocah berusia 7 tahun yang bersama ayahnya tersebut merupakan penyandang disabilitas. Inilah kondisi pria parubaya bersama anaknya yang tinggal di gua di kawasan Kelurahan Ujung Batu, Jepara, Jawa Tengah. Guntur dan sang anak telah tinggal di dalam gua sejak 2 pekan terakhir dengan tidur beralaskan selembar tikar. Mirisnya, sang anak yang masih berusia 7 tahun merupakan penyandang disabilitas. Saat dikunjungi aparat kepolisian dan dinas sosial setempat, Guntur mengaku nyaman tinggal di gua karena tak memiliki rumah serta tak ingin merepotkan sanak saudara di desanya. Tentunya keberadaan Guntur bersama anaknya mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Apalagi gua yang ditempatinya merupakan area pemakaman yang berada di bawah lereng setinggi 15 meter, sehingga jauh dari kata layak untuk dijadikan tempat tinggal serta berbahaya. Di sini hanya sekitar 2 minggu, tapi dari malah menerah. Rumah saya keluar paling enak dan berikir. Kenapa memilih di sini? Hutan alami nih Pak. Kita prihatin kepada anaknya. Masa anak seusia 5 tahun, 6 tahun harus tinggal di tempat yang kurang layak ya. Dia tidurnya di bawah tanpa ada pelindung dan lain sebagainya. Pihak kepolisian bersama dinas sosial selanjutnya menyerahkan Guntur dan anaknya ke pihak keluarga di Demak karena menolak untuk ditempatkan di wisma penampungan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Ali Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah punya cara unik saat menggelar tradisi sedekah bumi. 2 perangkat desa dikalungi alat pembajak sawah layaknya kerbau, lalu diarak keliling pasar dan disiram air tape. Penasaran kan seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Secara bergantian, sejumlah warga ini menyiramkan air tape ke tubuh 2 perangkat desa. Bahkan, seorang warga nekat mengejar keduanya saat mulai diarak keliling pasar tradisional. Sebelumnya, 2 pamong desa ini diarak keliling pasar 3 kali dengan iring-iringan 2 gunungan hasil bumi. Uniknya, leher keduanya dikalungi alat pembajak sawah layaknya kerbau dan kepala desa memegang cambuk menggiring keduanya. Filosofinya, siraman air tape melambangkan keakraban dan kades menggiring pamong desa bermakna pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya. Setelah pembacaan doa, 2 gunungan yang menjadi simbol sedekah bumi menjadi rebutan warga desa di Moro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dapat apa? Dapat Dipakai buat apa nanti? Rebus.
Direbus, dimasak di rumah. Iyalah, biar berkah. Dalam tradisi sedekah bumi, seluruh kepala keluarga wajib membawa seserahan yang bisa dinikmati bersama. Sudah berlangsung kurun waktu karena habis corona, jadi setelah corona aktif setiap tahun seperti ini. Luar biasa karena hal ini tidak membebani masyarakat dan tidak menarik ataupun iuran, namun ini adalah swadaya murni dari tokoh masyarakat dan tokoh. Selain wujud rasa syukur, warga menggelar tradisi sedekah bumi dengan harapan hasil ternak dan pertanian melimpah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Unjuk rasa mendesak Komisi Pemilihan Umum merevisi peraturan KPU agar seluruh kepala daerah di tanah Papua bisa dijabat oleh putra asli Papua berujung ricuh. Sementara itu pemirsa, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, warga dan pedagang berusaha memadamkan kios buah yang terbakar menggunakan buah pepaya. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kericuhan seketika pecah saat pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek dan Forum Orang Asli Papua melakukan aksi blokir jalan di perempatan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk desakan massa mahasiswa dan pemuda Papua agar KPU merevisi peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah agar seluruh kepala daerah mulai dari wali kota, bupati hingga gubernur dan wakil-wakilnya dijabat oleh putra asli Papua. Pasar Induk kebakaran. Diduga api korsleting listrik dari kipas angin pada salah satu lapak buah, dua lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur hangus. Untuk memadamkan api, para pedagang sengaja melemparkan buah pepaya yang saat ini harganya anjlok ke dalam kobaran api. Situasinya harus tidak sama. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadi Mulyono, mengungkapkan telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penundaan implementasi Tapera. Basuki juga menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program tabungan perumahan rakyat jika dinilai belum siap. Pemirsa, bagi Anda pencinta kopi, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi Arabica khas daerah Kerinci, Jambi, apalagi jika dinikmati di atas ketinggian 1.400 meter. Selain bisa menikmati kopi yang dipetik langsung dari kebunnya, pengunjung bisa camping sambil menikmati sejuknya udara dan pemandangan alam yang memanjakan mata. Udara sejuk serta pemandangan alam yang asri menyambut kedatangan wisatawan di lokasi ekowisata yang terletak di kota Sungai Penuh, Jambi. Konsep wisata yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini cukup unik karena mengangkat adat budaya Kerinci seperti rumah adat, bilik padi, rumah pohon, bendi, dan saung-saung terbuat dari kayu. Selain itu, kopi Arabica khas Kerinci menjadi menu andalan di wisata ini. Pengunjung bisa menikmati kopi yang telah diolah dan dipetik langsung dari pohonnya yang tumbuh subur di sekitar lokasi wisata. Untuk pertama kalinya kita kedua sini tempatnya itu udaranya sangat asri, terus pemandangan juga bagus, makanan juga bagus, enak, worth it lah. Kopinya sih yang penting, kalau kopinya aku suka yang ada kulit manisnya, cinnamonnya itu dipetik langsung kopinya dari sini. Di sini juga disediakan beberapa binatang yang ramah anak sehingga cocok untuk wisata keluarga. Sementara untuk biaya masuk bagi orang dewasa dikenakan Rp10.000 dan khusus anak-anak tidak dikenakan biaya alias gratis. Pengunjung juga bisa camping dengan tiket mulai dari Rp50.000 per orang. Dari kota Sungai Penuh, Jambi, Kapi Organdi, iNews melaporkan. Arab Saudi akan menerapkan mabit di Musdalifah dengan skema murur atau bermalam yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Buletin iNews. See ya.
Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh sejumlah penjual hewan kurban untuk menarik pembelinya. Salah satunya memberikan layanan salon hewan, spot foto secara gratis dan beras 10 kg. Selain sebagai kenang-kenangan, foto ini juga bisa digunakan untuk memastikan jika hewan kurban yang dibeli dalam keadaan sehat. Cekrek. Ayo sapi, foto dulu. Cekrek. Ini bukan lagi kontes sapi ya pemirsa, tapi ini momen spesial swafoto antara pembeli dan hewan kurban yang telah dibelinya. Biar hasil semakin bagus, tempat berfotonya sampai dihias balon dan umbul-umbul juga loh. Nah, keunikan ini merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan lapak penjual hewan kurban yang berada di Jalan Jati Raya, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak hanya bisa bersuah foto, sapi yang dibeli juga mendapat layanan salon gratis, mulai dimandikan dengan sabun, dipijat, hingga dihias dengan pita. Bahkan, penjual juga memberikan bonus 1 karung beras seberat 10 kg kepada pembeli sapi. Yang pasti tahun ini saya dapat beras 1 karung nih, mantap kan, lumayan harga beras lagi susah. Yang keduanya yaitu karena kalau dilihat harganya ekonomis, dapat sapinya lumayan bagus. Harapannya setelah membeli deal, kemudian dibersihkan, kemudian difoto dan disampaikan kepada sohibul kurban yang lainnya. Ini loh sapinya, sehingga panitia itu pun tidak mendapat komplain daripada jamaah sendiri. Di Hari Raya Idul Adha, umat muslim merayakan dengan menyembelih hewan kurban yang nantinya disalurkan pada masyarakat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan menerapkan mabit di Musdalifah dengan skema murur terhadap 55.000 jemaah haji Indonesia. Murur adalah mabit atau bermalam yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Dibolehkan melakukan murur. Sebanyak 55.000 jemaah haji Indonesia dibolehkan melakukan murur saat mabit di Musdalifah usai menjalani wukuf di Arafah. Namun jemaah yang boleh menerapkan murur harus memenuhi 4 kriteria, yakni jemaah yang mengalami risiko tinggi secara medis, lansia, disabilitas, dan para pendamping jemaah. Murur adalah mabit atau bermalam di Musdalifah dengan cara melintas, di mana jemaah tetap berada di bus dan tidak turun dari kendaraan, lalu bus langsung menuju tenda Mina. Angka 55.000 jemaah haji yang murur didapat dari jumlah jemaah reguler 10.000 orang, ditambah 27.000 jemaah yang tahun sebelumnya menempati Mina Jadid, plus pengurangan luas area Musdalifah akibat pembangunan toilet yang memakan space 20.000. Luas 20.000 tersebut diasumsikan setara dengan 18.000 jemaah, sehingga total jemaah yang menerapkan murur 55.000 orang. Karena murur kemudian digagas, tentu ini adalah semata-mata untuk menjaga keamanan dan keselamatan jemaah haji agar tidak terjadi desak-desakan karena sempitnya area di Musdalifah, dan juga agar tidak terjadi keterlambatan di dalam pergerakan jemaah dari Musdalifah ke Mina. Dari Makkah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, Naswar, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Dian Mirza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.